212 MIPA 2, pada pelajaran PKN ini ingin memperagakan simulasi sidang pengadilan perkara pelecehan seksual. Saya Rifani Putri sebagai panitera. Saya Rizka sebagai hakim ketua. Saya Julko Waisneni sebagai hakim anggota 1. Saya Sunda Utomo sebagai hakim anggota 2. Saya Sarkofi Setia sebagai penasehat hukum 1. Saya Cleva Makarim sebagai penasehat hukum 2. Saya Dian Ramadan sebagai terdakwa 2. Saya Ridho Setiawan sebagai terdakwa 1. Saya Rahmat Chandra sebagai polisi 1. Saya Rizky Alyadin sebagai polisi 2. Saya Sabrina sebagai penyidik. Saya Syahrani Revina sebagai korban. Saya Sabrina sebagai saksi 2. Saya Sarina Muslimah sebagai kameramen. Saya Niaudina Anggaini sebagai saksi 4. Saya Sabrina Aurelia sebagai jaksa penuntut. Saya Sri Gatira Ahmademi sebagai jaksa penuntut. Jangan lupa apa? Tonton Video kami, jangan lupa like, Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang, seperti handphone agar dimatikan atau tidak menelpon, atau menerima telepon via handphone. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib dititipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan atau petugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan sidang perkara pidana pelecehan seksual. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Penasihat umum? Siap yang mulia. Baik, sidang pengadilan negeri Medan yang memeriksa perkara dengan nomor register perkara 177 pidana B 2022 PN MDN atas nama terdakwa Marcel Widianto dan Aditya Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada penuntut umum mohon hadirkan para terdakwa dalam ruang persidangan. Terdakwa telah hadir. Baik, selanjutnya para terdakwa, sebelumnya saya akan menanyakan terkait dengan identitas saudara terlebih dahulu. Pada saudara terdakwa Marcel Widianto, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk terdakwa Aditya Saputra, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan membacakan identitas terdakwa Marcel Widianto. Nama lengkap Marcel Widianto, tempat lahir Medan, tanggal lahir 23 Januari 2002, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Prof. Haji Mohyamin nomor 273, agama Islam, pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, pendidikan SMA, sudah benar ya? Benar yang mulia. Untuk identitas terdakwa Aditya Saputra, nama lengkap Aditya Saputra, tempat lahir Medan, tanggal lahir 11 Juli 2002, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mahameru nomor 3, agama Islam, pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, pendidikan SMA. Benar ya? Benar yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah sudah benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya yang mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat praktek saudara. Baik yang mulia. Saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Iya yang mulia. Baik, karena tidak ada masalah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Identitas terdakwa. Nama lengkap Marcel Widianto, tempat lahir Medan, umur tanggal lahir 20 tahun, 23 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin nomor 273, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pendidikan SMA. Nama lengkap Aditya Saputra, tempat lahir Medan, umur tanggal lahir 20 tahun 11 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mahameru nomor 3, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pendidikan SMA. Bahwa terdakwa Marcel Widianto
itu, korban sedang menunggu temannya untuk menjemput. Tetapi sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang menghampiri korban dan terjadi cekcok antara terdakwa dan korban, lalu terdakwa menarik ke gudang fakultas pada sekitar pukul 21:50 waktu Indonesia Barat. Saat di dalam gudang, terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada korban. Mengingat pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Medan, 1 Desember 2022. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudari Jaksa Penuntut Umum. Kepada terdakwa 1, apakah Anda mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi? Tidak, Yang Mulia. Ada tanggapan? Tidak. Baik, kepada terdakwa 2, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi? Ada tanggapan? Saudara penasihat hukum terdakwa 1, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Tidak, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum terdakwa 2, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Baik, karena penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan sanggahan, maka sidang kita lanjutkan dengan seksi pemeriksaan kesaksian dan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apakah saksi-saksinya sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa saksi yang dihadirkan di persidangan ini Jaksa Penuntut Umum? 4 orang saksi, Yang Mulia. Baiklah, silakan saudari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan satu saksi terlebih dahulu di muka sidang. Baik, kepada saudari saksi Dahlia Puspitasari, harap memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari Dahlia Puspitasari. Selamat pagi, Yang Mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas saudari. Bisakah saudari memperlihatkan kartu identitas saudari? Bisa, Yang Mulia. Baik, nama lengkap, Dahlia Puspitasari, Yang Mulia. tempat lahir, Depok, tanggal lahir, 9 Agustus 2002, Yang Mulia. umur, 20 tahun, Pak. jenis kelamin perempuan, Iya, Yang Mulia. warga negaraan Indonesia, Iya, Yang Mulia. alamat, Jalan Duku Kupang nomor 39, Yang Mulia. agama, Islam, Yang Mulia. pekerjaan, Pelajar atau mahasiswa, Yang Mulia. pendidikan, SMA, Yang Mulia. benar ya? Benar. Apakah saudari mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saudari, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Silakan untuk kembali.
bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Kepada Saudari Dahlia Puspitasari, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, Saudari harus dengan tenang memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya bagi peserta hakim. Serta Saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang Saudari alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Yang kedua, Silakan. apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Saya kenal. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadiri dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, untuk memberikan kesaksian tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Marcel Widianto dan Kapan dan di mana pelecehan seksual dilakukan? tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21.50 waktu Indonesia Barat di sekitar gudang kampus Fakultas Komunikasi. Bisa saudari jelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual? Bisa yang mulia. Oktober sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat, saya selesai rapat organisasi di gudang fakultas. Lalu saya menghubungi teman saya untuk meminta menjemput saya karena saya sudah merasa takut dan juga rasanya tidak enak seperti ada yang mengikuti saya dari belakang. Ketika saya menunggu, tiba-tiba Marcel menghampiri saya. Tiba-tiba Marcel datang dan menghampiri saya, dan dia berbicara kepada saya dengan suara yang lantang dan kasar. Marcel pun menyatakan cintanya kepada saya, namun saya menolaknya. Marcel pun langsung mengancam saya dengan pisau yang dibawanya sambil menarik saya ke gudang fakultas. Selanjutnya mohon maaf yang mulia, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada Hakim Anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Baiklah, Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia. Kalau begitu, Saudari Dahlia Puspitasari dapat meninggalkan ruang sidang. Kepada Saudari Jaksa Penuntut Umum, harap memanggil saksi selanjutnya pemuka sidang. Baik majelis hakim, kepada saudara saksi Arda Mona Roberto untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Baik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat, Jalan Panjang nomor 5 yang mulia. agama, pekerjaan, pendidikan, benar ya? Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Silakan kepada Hakim Anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Saudari silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Silakan untuk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari, bisa dimengerti? Kepada saudara Arga Modang Roberto, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara harus dengan tenang. Berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Yang kedua, Silakan. apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadiri dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Untuk memberi kesaksian tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Marcel Widianto dan Aditya Saputra Kapan dan di mana pelecehan seksual dilakukan? pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 jam 21.50 waktu Indonesia Barat di sekitar gudang kampus. Apa yang dilakukan saudara saksi saat pelecehan seksual itu terjadi? Saya sedang menjaga bank. Ada yang mau nggak? Bisa saudara jelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual? Saya punya. Saat itu saya sedang berkeliling memeriksa apakah masih ada orang di sekitar fakultas. Sekaligus memeriksa apakah semua barang sudah terkunci atau belum. Di situ saya juga memeriksa ruangan rapat yang berada di belakang untuk saya di belakang organ CCTV. Setelah saya memeriksa, ternyata sudah tidak ada orang di sekitar situ. Namun ketika saya ingin kembali ke pos tempat saya biasa menjaga, ada seorang mahasiswa yang memanggil saya dan minta tolong untuk mendobrak pintu gudang kampus karena dia melihat ada seorang mahasiswa diseret paksa ke dalam gudang itu. Pada hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, yang mulia. Kalau begitu, saudara Arga Modang Roberto dapat meninggalkan ruang sidang. Kepada saudari jaksa penuntut umum, harap memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang. Baik, majelis hakim. Kepada saudari saksi Deborah Putri Margaret untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari Deborah Putri Margaret. Yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Saya mulia. Apakah saudari hari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, yang mulia. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Sebelumnya saya akan membacakan identitas saudari. Bisakah saudari memperlihatkan kartu identitas saudari? Baik, nama lengkap Deborah Putri Margaret. Tempat lahir Medan. Tanggal lahir 17 Februari 2003. Umur 18 tahun. Jenis kelamin perempuan. Warga negaraan Indonesia. Alamat. Agama. Pekerjaan. Pendidikan. Benar ya? Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga dan hubungan darah dengan terdakwa? Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saudari silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini
Saudari bisa dikenakan sanksi pidana berupa sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Kepada Saudari Deborah Putri Margaret, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, Saudari harus dengan tenang, berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta Saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang Saudari alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Ya, kedua. Silakan. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Dia adalah teman satu bangsa. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadiri dalam persidangan ini? Berarti yang mulia untuk menyaksikan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Marcel Widianto dan Andika Satria. Kapan dan di mana pelecehan seksual dilakukan? Tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21.50 di area Gedung Kampus. Apa yang dilakukan saudari saksi saat pelecehan seksual itu terjadi? Pada saat itu saya sedang berada dalam acara fakultas saya dan menunggu teman saya untuk menemani saya karena sebelumnya sudah ada rencana untuk kami sana. Bisa saudari jelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual? Saya melihat pada saat itu saya sedang menunggu teman saya untuk menemani saya. Sekitar jam 21.40 waktu Indonesia Barat dan dia menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia merasa ada seseorang yang mengikuti saya berbeda sebelum fakultasnya. Saya sampai di fakultasnya, saya melihat ada dua orang yang sedang berdiskusi dengan orang lain. Saya pun mengambilnya dan mengatakan kepada mereka, apakah mereka melihat seorang mahasiswi yang bernama Dahlia di pimpinan daerah itu. Lalu mereka menjawab kalau Dahlia tadi diseret seseorang ke arah belakang kampus. Dan saat kami bertiga segera menghampiri, kami bertiga bertugas untuk menghampiri Dahlia ke dalam kampus dan menyelamatkan Dahlia. Tentunya pintu bisa dibuka dan kami pasti menyelamatkan Dahlia di dalam kampus. Izin menambahkan yang mulia, silakan. Terdapat bukti untuk memperkuat kesaksian yang diberikan saksi ketiga, yaitu rekaman telepon yang dilakukan saksi ketiga dengan korban atau saksi pertama. Baik, untuk jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menunjukkan bukti. Baik yang mulia. Pada Hakim Anggota 2, apakah kamu mengajukan pertanyaan? Ya, ketua. Silakan. Apakah sebelumnya saudari mengenal terdakwa Marcel Widianto dan Andika Satria? Saya mengenal Marcel dan saya tidak mengenal dia. Apakah sebelumnya saudari pernah melihat atau mempergoki seorang terdakwa Marcel Widianto dengan korban berkedok atau beradu ini? Saya pernah melihat teman saya juga mengatakan kepada Marcel bahwa memberikan kesaksiannya yang Interupsi. silakan penasihat hukum. Apakah ada bukti untuk memperkuat pernyataan dari saksi tiga? Izin menjawab yang mulia. Ada bukti chat terdakwa dengan korban di mana terdakwa Marcel Widianto secara terus-menerus selalu menghubungi korban sampai korban merasa terganggu. Baik, untuk jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menunjukkan bukti. Baik yang mulia. Baik, penasihat hukum, apa ada tanggapan? Baik, saudara Deborah Putri Margaret, saya rasa cukup untuk waktu.
Baiklah, saudari jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia. Kalau begitu, saudari Deborah Putri Margaret dapat meninggalkan ruang sidang. Saudari jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi yang mulia. Kepada saudari jaksa penuntut umum, harap memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang. Baik yang mulia. Kepada saudari saksi Nafisa Balkis Maharani untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari Nafisa Balkis Maharani. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Sebelumnya saya akan membacakan identitas saudari. Bisakah saudari memperlihatkan kartu identitas saudari? Baik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, alamat, agama, pekerjaan, pendidikan, benar ya? Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Silakan kepada Hakim Anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saudari, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai saksi dalam Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang Silakan untuk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Kepada saudari Nafisa Balkis Maharani, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari harus dengan tenang. Berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Hakim Ketua. Silakan. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadiri dalam persidangan ini? mengerti yang mulia untuk bersaksi tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Michelle, Widianto, dan adiknya Sofia. Kapan dan di mana pelecehan seksual dilakukan? Tanggal 28 Oktober 2022 di sekitar 21.50 waktu Indonesia Barat di sekitar bidang Apa yang dilakukan saudari saksi saat pelecehan seksual itu terjadi? waktu itu saya ingin pulang setelah menyelesaikan rapat organisasi bersama mereka. Bisa saudari jelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual? Bisa yang mulia. Waktu itu saya ingin pulang setelah selesai
tersebut ke arah Dahlia. Terus Dahlia diseret ke arah gudang kampus. Waktu itu saya panik. Terus saya mencari seseorang untuk membantu saya untuk menolong Dahlia. Kebetulan satpam sedang berjaga di sana. Waktu saya dan satpam sedang mau menuju ke arah gudang kampus, datang seorang perempuan yang menanyai keberadaan Dahlia. Waktu itu saya mengatakan bahwa Dahlia itu sedang diseret oleh seorang laki-laki. Terus takut saya kelamaan dan takut terjadi apa-apa dengan Dahlia, saya dan yang lainnya menuju ke arah gudang kampus untuk menyelamatkan diri. Baiklah, saudari jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Kalau begitu, saudari Nafiza Balkis Maharani dapat meninggalkan ruang sidang. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa akan keterangannya? Sebelum saya lanjutkan, apakah saudari penasihat hukum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Adakah barang bukti untuk memuatkan putusan sidang sebelum pemeriksaan terdakwa? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Pada pihak kepolisian, mohon untuk menyerahkan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkannya proses persidangan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memeriksa barang bukti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Marcel Widianto dan Aditya Saputra. Kami sudah selesai memeriksa barang bukti yang mulia. Baiklah, sebelum sidang dilanjutkan, saudari penasihat hukum ada tambahan atau ingin mengajukan eksepsi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan pada hakim anggota 2. Baik, yang mulia. Baiklah, silakan. Terdakwa Marcel Widianto, bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula terjadi perbuatan pelecehan seksual. Awalnya saya kesini untuk mengungkapkan aktivitas saya kepada Dahlia. Saya mendatang Dahlia ke kampus karena saya tahu dia sudah melakukan organisasi pada hari itu. Ketika saya ke Dahlia, awalnya saya takut. Namun saya akhirnya memberikan itu untuk mengambilnya. Saya pun mengungkapkan rasa saya, namun ditolak olehnya.
dan mengantarnya oleh dengan sebuah pisau dan menyeretnya ke gudang fakultas untuk melecehkannya. Apa alasan saudara melakukan tindakan kriminal tersebut? Saya kesal dan lelah karena saya sudah menyampaikan pada saya dengan berbagai cara. Namun ditolak terus-menerus oleh Dahlia. Berbagai cara sudah saya coba, namun Dahlia mendahului dirinya dari saya. Pada hakim mahkota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Yang kedua, Silakan. apakah saudara Marcel Widianto menyesal telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada Dahlia Puspitasari? Iya, Mulia. Baik, saudara Marcel Widianto, kalau begitu saya rasa cukup. Hakim kedua. Terdakwa Nitya Saputra, apakah saudara terlibat dan terlibat langsung dalam aksi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Marcel Widianto? Berarti Anda sudah mengetahui rencana yang akan dilakukan terdakwa Marcel Widianto. Baik, misalkan saudara menceritakan apa yang Anda lakukan pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21.30 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 24 Oktober 2022 jam 12.00 saya bersama dengan kawan-kawan saya sedang berada di kafe di dekat kafe ini ketika pasal saya jadi dan kemudian saya pun bertanya namun masa saya menghindari sampai saya mewakili saya Cukup yang mulia. Pada hakim mahkota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Tidak, Mulia. Baiklah, saudari jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Oke, Mulia. Apakah saudara Nitya Saputra tidak merasa ada ketika terdakwa Marcel Widianto tidak kunjung kembali? tidak lagi. Baik, saudara Nitya Saputra, kalau begitu saya rasa cukup. Hakim kedua. Saudari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya yang mulia. Baik, silakan. Saya ingin menunjukkan ekspresi, tetapi sebelumnya saya akan menunjukkan sesuai dari bukti yang tertera bahwa terdakwa Aditya Saputra selama waktu pelecehan seksual terjadi, terdakwa Aditya Saputra berada di kafe bersama temannya. Dan sesuai kesaksian dari terdakwa Aditya Saputra, di mana terdakwa Aditya Saputra tidak tahu menanggung tentang rencana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Marcel Widianto, serta tidak bermaksud untuk membantu pelaksanaan rencana tersebut dengan meminjamkan kendaraannya. Bahkan walaupun terdakwa Marcel Widianto tidak kembali, terdakwa Aditya Saputra langsung pulang ke rumahnya bersama temannya tanpa risau bagaimana kendaraannya yang digunakan oleh terdakwa Marcel Widianto. Yang artinya, terdakwa Aditya Saputra tidak ikut serta dalam pelecehan seksual ini. Jadi, saya sebagai penuntut hakim, terdakwa Aditya Saputra meminta tolong untuk dipertimbangkan bahwa terdakwa Aditya Saputra untuk dinyatakan tidak bersalah karena tidak ikut serta dalam kasus pelecehan seksual ini. Sekian ekspresi dari saya. Terima kasih yang mulia. Baik,
Untuk saudara Aditya Saputra, apakah ada tambahan atau sanggahan dari saudara? Baik, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan. Saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari bersiap dalam surat tuntutan? Saya persilakan saudari jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 177 PIDB 2022 PNMDN. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan dan pemeriksaan sidang dalam perkara atas identitas terdakwa nama Marcel Widianto Berat, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 7 September 2000, tahun 2000, bahasa Indonesia, tempat tinggal Jalan ISD Puspaling T14 nomor 7 Bekasi, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1, bahwa terdakwa Marcel Widianto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 21.00 bertepatan di Universitas A Medan atau setidaknya yang termasuk daerah pengadilan negeri Medan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja telah melakukan pelecehan seksual yang direncanakan terlebih dahulu. Perbuatan pelecehan seksual dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa yang memiliki rasa ingin memiliki atau obsesi terhadap korban yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Supaya hakim atau majelis hakim pengadilan negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Marcel Widianto sudah melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang yang dilakukan dengan sadar dan sengaja tanpa ada perasaan menyesal dari terdakwa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcel Widianto dengan pidana penjara paling lama 12 tahun mengingat pasal 285 KUHP. Menetapkan supaya terdakwa terpidana diberi biaya perkara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah, serta membebaskan terdakwa Aditya Saputra karena ketidakterlibatannya dalam kasus ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara ini. Berdasarkan dari pernyataan para saksi yang sudah saya dengar dan dengan adanya barang bukti yang kuat disertai dakwaan yang sudah diberikan jaksa penuntut umum sebelumnya, maka daripada itu saya memutuskan untuk memberikan tersangka nomor 309 dipidana penjara selama 6 tahun dan denda 50 juta rupiah. Apakah saudara terdakwa satu telah mengerti tuntutan tersebut? Mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan terhadap surat tuntutan tersebut? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa? Apakah saudara keberatan dalam tuntutan ini? Tidak yang mulia, mengingat dengan apa yang dikatakan saudara Marcel Widianto yang tidak menyesal dengan perbuatannya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan kepada saudara terdakwa. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Terdakwa Marcel Widianto dinyatakan bersalah karena sudah melakukan tindak asusila dengan cara melakukan tindak pelecehan seksual kepada seseorang yang dilakukan dengan sadar dan sengaja tanpa ada perasaan menyesal dan terdakwa. Maka kami jatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcel Widianto dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 50 juta rupiah. Terdakwa Aditya Saputra dinyatakan tidak bersalah karena tidak ikut serta atau membantu terdakwa Marcel Widianto. Maka dengan ini kami membebaskan terdakwa. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana sidang perkara Pengadilan Negeri Medan nomor registrasi perkara 177 PIDB 2020 PNMDN atas nama terdakwa Marcel Widianto dan Aditya Saputra dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini?